Bayangkan dipaksa menikah siri dengan seorang majikan Arab kaya yang menuntut hal-hal gila di malam pertama. Setiap permintaan membuat jantung berdebar, pikiran terjebak antara takut dan penasaran. Dari ketegangan awal hingga rahasia masa lalu majikan terungkap, tokoh utama harus bertahan, merancang strategi diam-diam, dan menjaga martabat di tengah tekanan yang terus meningkat. Malam demi malam menjadi ujian keberanian, kecerdikan, dan kekuatan mental. Saksikan perjalanan emosional penuh konflik, ketakutan, dan ketegangan psikologis, di mana setiap langkah menentukan nasib dan hubungan mereka. Apakah ia mampu bertahan dan mengendalikan nasibnya? Atau hancur dalam permainan dominasi yang mematikan? Sejak kecil, ia selalu hidup dalam keterbatasan. Kehidupan keluarga yang sederhana dan ekonomi yang sulit membuatnya sering merasa tertekan, bahkan ketika ia berusaha mencari jalan untuk mandiri. Setiap hari adalah perjuangan. Dari pekerjaan yang melelahkan hingga tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang tak pernah habis mengingatkannya akan ketidakmampuannya. Dalam kesunyian malam, ia sering bertanya pada dirinya sendiri tentang masa depan. Apakah akan selalu seperti ini, atau ada jalan lain yang bisa memberinya harapan dan kesempatan untuk hidup lebih baik? Kesempatan itu datang ketika seorang majikan kaya asal Arab muncul dalam kehidupannya. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kantor perantara tenaga kerja. Namun aura kemewahan dan wibawa majikan itu segera membuatnya terpesona sekaligus takut. Ia diberi tawaran yang terdengar luar biasa, namun juga membuatnya bergidik, menikah secara siri dengan sang majikan sebagai solusi finansial bagi keluarganya. Pikiran itu membuatnya bingung, antara keinginan membebaskan keluarganya dari kesulitan dan rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Kehidupan sehari-hari seketika berubah menjadi ketegangan yang menekan. Persiapan pernikahan siri dilakukan secara diam-diam, dan setiap detik terasa seperti ujian mental. Ia memikirkan tentang rumah baru yang akan ditempatinya, tentang orang yang akan menjadi pasangannya, dan tentang malam pertama yang diakini menjadi titik balik kehidupannya. Dalam hatinya, ada rasa penasaran, ketakutan, dan juga rasa pasrah yang bercampur menjadi satu. Semua itu membuat pikirannya berputar tanpa henti, mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah majikan, kesan pertama yang diterimanya begitu mengejutkan. Kemewahan rumah dan staf yang tampak patuh seakan menegaskan bahwa ia memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan lamanya. Pandangan majikan padanya penuh teka-teki, sulit ditebak, dan membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap gerakannya tampak dinilai. Suasana ini membuatnya sadar bahwa ia bukan hanya menghadapi orang, tetapi juga sistem aturan dan ekspektasi yang jauh di luar kehidupannya sebelumnya. Dialog awal dengan majikan berlangsung singkat namun syarat makna. Kata-kata majikan kadang terdengar menenangkan, namun di balik itu tersembunyi otoritas yang menakutkan. Ia mencoba membaca maksud dari setiap ucapan, namun seringkali merasa tersesat dalam labirin kepastian dan keraguan. Ada ketegangan yang terus menempel di udara, membuat setiap gerakan dan kata terasa begitu penting. Setiap malam yang dilalui sebelum malam pertama dipenuhi ketakutan, bayangan, dan pertanyaan tentang apa yang akan diminta darinya. Malam pertama menjadi titik yang paling menegangkan dalam hidupnya. Rasa cemas bercampur dengan rasa ingin tahu, menciptakan konflik batin yang tak mudah dijelaskan. Majikan memulai malam itu dengan cara yang tak terduga, memberikan sinyal bahwa ia bukan sekadar pasangan biasa. Permintaan-permintaan yang muncul, meskipun samar dalam wujudnya, membuatnya syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap dan mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi situasi yang terasa seperti perang psikologis. Ketegangan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional. Setiap kata dan tindakan majikan seakan dirancang untuk menguji batas kesabarannya, menekan ketakutan sekaligus memancing kepatuhan. Ia merasakan konflik batin yang sangat kompleks, takut akan masa depan, malu karena situasi, namun juga penasaran dan ingin bertahan demi keluarganya. Pikiran tentang kemungkinan melawan atau mengikuti semua permintaan majikan selalu menghantuinya, membuatnya sulit beristirahat atau berpikir jernih. Dalam beberapa jam itu, ia mulai menyadari pentingnya strategi mental. Ia belajar membaca perilaku majikan, memprediksi keinginannya, dan mencoba menemukan ruang untuk mempertahankan martabatnya. Setiap detik menjadi pelajaran, dan setiap kesalahan kecil bisa membuatnya semakin terjebak dalam ketidakpastian. Malam pertama ini bukan sekadar ritual, tetapi awal dari permainan kekuasaan dan manipulasi yang harus dihadapinya untuk bertahan hidup.
Selain ketegangan dengan majikan, lingkungan rumah juga menimbulkan tekanan tambahan. Staf yang selalu mengawasi, aturan yang ketat, dan budaya yang asing membuatnya merasa seperti tamu sekaligus tahanan. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya perlu diperhitungkan, dan kesalahan bisa berakibat fatal bagi harga dirinya maupun posisi dalam rumah itu. Di tengah semua itu, ia terus mencari cara untuk tetap tegar, meski rasa takut dan bingung terus menghantui pikirannya. Akhir malam pertama meninggalkan ketidakpastian yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau bagaimana hubungan mereka akan berkembang. Namun satu hal yang pasti, hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia menyadari bahwa perjalanan yang dimulai dengan ketakutan ini akan menentukan nasibnya, dan bahwa malam pertama hanyalah permulaan dari rangkaian ujian yang lebih berat, konflik batin yang lebih dalam, dan keputusan-keputusan sulit yang akan ia hadapi dalam beberapa hari ke depan. Setelah malam pertama yang menegangkan, tokoh utama mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di rumah majikan. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap gerakan harus diperhitungkan, dan setiap ucapan dipikirkan matang-matang sebelum dilontarkan. Ia sadar bahwa di rumah ini, aturan tidak selalu tertulis, namun setiap perilaku bisa berdampak besar pada posisinya. Suasana yang awalnya terasa mewah kini berubah menjadi lingkungan yang menekan, dan setiap sudut rumah tampak seperti pengingat akan kekuasaannya. Kehidupan sehari-hari mulai dipenuhi dengan ritual dan kebiasaan majikan yang sulit dipahami. Dari jam makan hingga waktu tidur, semua terasa diatur dengan ketat. Majikan menunjukkan sifatnya yang dominan dan misterius. Seringkali memberikan instruksi yang tampak sepele namun syarat makna dan ujian. Ia belajar bahwa di balik sikap tenang majikan terdapat kontrol psikologis yang kuat, yang membuatnya selalu merasa harus waspada. Rasa takut bercampur dengan penasaran, dan ia mulai memahami bahwa malam pertama hanyalah permulaan dari rangkaian ujian yang lebih kompleks. Majikan mulai memperlihatkan sisi manipulatifnya. Dalam percakapan singkat atau tatapan mata, ia seolah ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan tokoh utama. Permintaan-permintaan yang muncul tidak selalu jelas, kadang bersifat ambigu, dan membuatnya terus menebak-nebak maksud di balik kata-kata itu. Ia merasa seperti berada dalam permainan mental yang terus menekan batas kesabaran dan keberaniannya. Konflik batin semakin nyata, antara takut, bingung, dan berusaha bertahan demi harga diri dan keselamatan. Di sisi lain, tokoh utama mulai menyadari adanya ketergantungan satu sama lain. Ia menyadari bahwa majikan juga memiliki rahasia dan sisi rentan yang jarang terlihat. Momen-momen ketika majikan lengah atau bersikap manusiawi membuatnya penasaran sekaligus waspada. Ia harus belajar membaca sinyal-sinyal kecil, memprediksi keinginan majikan, dan menjaga agar tidak melakukan kesalahan fatal. Hubungan mereka mulai menjadi campuran antara ketegangan, rasa takut, dan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Ketegangan semakin meningkat ketika majikan mulai menguji batasnya lebih jauh. Permintaan yang muncul kadang terdengar gila, dan membuatnya syok. Setiap kali itu terjadi, tokoh utama hanya bisa menahan rasa takut dan mencari cara untuk tetap tegar. Malam-malam berikutnya menjadi arena uji mental, di mana ia harus menyeimbangkan rasa hormat, kepatuhan, dan keberanian. Ia sadar bahwa untuk bertahan, ia harus menguasai permainan psikologis ini, bahkan ketika hatinya berteriak menolak. Dalam kondisi yang semakin rumit, tokoh utama mulai merencanakan strategi untuk bertahan. Ia memperhatikan perilaku majikan, mencari pola, dan berusaha menemukan celah yang bisa memberinya ruang aman. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena satu kesalahan kecil bisa mengubah posisi dan martabatnya. Perasaan terjebak bercampur dengan rasa ingin bebas, menciptakan dilema moral yang berat. Ia mulai merasakan bahwa untuk bertahan hidup, keberanian mental lebih penting daripada fisik. Selain itu, lingkungan rumah menambah tekanan. Staf yang tampak patuh pada majikan juga sering menjadi pengawas tak langsung, memberikan informasi atau komentar yang membuatnya selalu merasa diawasi. Budaya dan kebiasaan yang asing menambah rasa canggung dan ketidaknyamanan. Ia menyadari bahwa tidak hanya majikan yang harus dihadapi, tetapi juga dinamika lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi menjadi ujian baru. Setiap senyum atau tatapan staf menimbulkan pertanyaan terselubung tentang niat dan kesetiaan mereka. Konflik batin tokoh utama mulai terlihat jelas. Ia ingin bertahan demi keluarga, tapi juga ingin menjaga harga diri dan martabatnya. Permintaan majikan yang gila membuatnya berhadapan dengan dilema yang sulit dipecahkan.
Ia merasa seperti berada di persimpangan antara ketakutan dan keberanian, kepatuhan dan perlawanan. Setiap malam membawa ketegangan baru, dan setiap hari menjadi latihan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Namun di tengah tekanan itu, ada momen-momen singkat ketenangan dan rasa penasaran. Ia mulai mengenal majikan lebih dalam, menemukan sisi yang manusiawi di balik wibawa dan dominasi. Hal ini menimbulkan campuran emosi yang kompleks. Takut, curiga, penasaran, bahkan simpati. Hubungan mereka menjadi semakin rumit, di mana garis antara rasa takut dan rasa ingin mengerti menjadi semakin tipis. Setiap interaksi menjadi ujian, dan setiap keputusan berpotensi mengubah nasibnya. Perjalanan ini masih panjang, dan malam-malam berikutnya akan semakin menantang. Ia harus menemukan cara untuk bertahan dalam situasi yang penuh tekanan, menghadapi permintaan-permintaan yang tak terduga, dan menjaga martabatnya di tengah lingkungan yang asing dan menakutkan. Satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah. Dan malam pertama hanyalah pintu gerbang dari konflik batin, strategi bertahan, dan keputusan sulit yang akan dihadapi setiap harinya. Seiring waktu berjalan, hubungan antara tokoh utama dan majikan mulai menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Majikan tidak lagi hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga mulai menguji batas psikologisnya dengan cara yang lebih halus dan menyeluruh. Setiap kata, tatapan, atau sikap majikan seakan membawa pesan tersembunyi yang harus diuraikan. Tokoh utama menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus mampu membaca setiap isyarat, memahami pola perilaku, dan menjaga diri dari jebakan psikologis yang mungkin muncul kapan saja. Situasi ini memunculkan ketegangan internal yang terus meningkat. Di satu sisi, tokoh utama ingin melawan dan menjaga martabatnya. Sementara di sisi lain, rasa takut dan ketergantungan pada majikan membuatnya terpaksa menuruti aturan yang kadang terasa tak masuk akal. Malam-malam yang dilalui menjadi latihan mental yang berat, di mana setiap kesalahan atau kepasrahan yang berlebihan bisa dimanfaatkan majikan sebagai alat kontrol. Rasa cemas dan stres selalu menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur atau berpikir jernih. Majikan mulai menunjukkan sisi manipulatif yang lebih nyata. Ia kerap memberikan pujian atau perhatian kecil, lalu tiba-tiba mengubah sikap menjadi menuntut atau dingin. Perubahan-perubahan ini membuat tokoh utama selalu waspada. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap malam menjadi medan uji bagi kesabaran dan kecerdasan emosionalnya. Ia belajar bahwa untuk bertahan, ia harus tetap tenang, tidak mudah terpancing emosi, dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah tekanan itu, tokoh utama mulai menemukan cara untuk memahami majikan lebih dalam. Ia memperhatikan kebiasaan, pola berbicara, dan reaksi majikan terhadap hal-hal kecil. Perlahan, ia menyadari bahwa majikan memiliki trauma dan rahasia masa lalu yang memengaruhi sikapnya saat ini. Pengetahuan ini menjadi alat bagi tokoh utama untuk menavigasi interaksi mereka dengan lebih hati-hati. Ia mulai bisa merespons tanpa terlalu terguncang, meskipun tetap berada dalam ketegangan yang tinggi. Konflik batin semakin rumit ketika perasaan campur aduk mulai muncul. Ia merasa takut dan benci, tetapi di saat yang sama, ada rasa penasaran dan keinginan untuk mengerti majikan lebih dalam. Emosi yang bertabrakan ini membuatnya kerap ragu dalam mengambil keputusan, sekaligus memunculkan kekuatan mental baru yang harus dipelajari. Setiap permintaan majikan yang tampak gila menjadi ujian bagi keberanian dan ketahanan emosionalnya. Lingkungan rumah juga semakin menambah kompleksitas situasi. Staf yang awalnya tampak netral kini mulai menunjukkan kesetiaan mereka pada majikan, kadang dengan cara yang menekan tokoh utama secara halus. Setiap interaksi menjadi medan pengamatan, di mana tokoh utama harus tetap berhati-hati dan menjaga citranya agar tidak dianggap lemah. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, ia tidak hanya harus menghadapi majikan, tetapi juga dinamika sosial di sekitar rumah. Seiring berjalannya waktu, tokoh utama mulai menemukan pola kontrol yang digunakan majikan. Ia menyadari bahwa majikan sering memanfaatkan rasa takut dan ketidakpastian sebagai alat untuk mengendalikan. Namun, pengetahuan ini justru memberinya kekuatan baru. Dengan memahami pola tersebut, ia bisa merencanakan respons yang lebih efektif, mempertahankan martabat, dan menjaga jarak emosional agar tidak terlalu terbawa arus dominasi majikan. Konflik semakin memuncak ketika majikan memberikan tantangan atau permintaan yang lebih ekstrim. Situasi ini membuat tokoh utama harus memilih antara kepatuhan demi keselamatan atau keberanian untuk menolak dengan risiko menghadapi kemarahan majikan. Ketegangan batin ini menjadi inti dari perjuangan psikologis yang terus berlangsung,
di mana setiap malam menjadi latihan mental yang menentukan. Ia harus belajar menyeimbangkan antara perlawanan dan kepasrahan, serta mencari cara untuk tetap bertahan tanpa kehilangan diri. Di tengah semua tekanan, muncul momen-momen refleksi pribadi. Tokoh utama mulai memahami kekuatan dirinya sendiri, kemampuan untuk bertahan, dan strategi menghadapi dominasi orang lain. Ia menyadari bahwa meskipun berada dalam situasi yang menekan, ia memiliki kendali atas reaksi emosional dan keputusan moralnya. Kesadaran ini menjadi titik balik dalam mentalitasnya, di mana ia mulai melihat jalan untuk mempertahankan diri tanpa sepenuhnya tunduk pada kehendak majikan. Ketegangan yang masih menggantung. Hubungan mereka semakin kompleks, antara takut, benci, penasaran, dan mulai muncul rasa simpati yang samar. Tokoh utama menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai, dan malam-malam berikutnya akan menghadirkan tantangan baru, baik secara emosional maupun psikologis. Ia harus terus waspada, mempelajari pola majikan, dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi konflik batin serta tuntutan yang semakin sulit diatasi. Seiring waktu, tokoh utama mulai menyadari bahwa majikan menyimpan rahasia besar yang memengaruhi perilakunya. Hal-hal kecil yang tampak sepele pada awalnya kini mulai terungkap sebagai petunjuk dari masa lalu yang penuh trauma dan misteri. Ia menemukan bahwa sikap dominan dan permintaan-permintaan, gila, majikan bukan semata untuk menakut-nakuti, melainkan juga merupakan refleksi dari pengalaman hidup yang kompleks. Kesadaran ini membuatnya semakin berhati-hati dan memperdalam pemahaman tentang orang yang kini menjadi pasangan hidupnya. Rahasia majikan mulai muncul melalui percakapan santai maupun interaksi yang tampak biasa. Terkadang, majikan tanpa sadar menunjukkan sisi lembut atau rapuh yang berbeda jauh dari citra dominannya. Tokoh utama belajar untuk membaca tanda-tanda ini dengan teliti, menyadari bahwa setiap detail kecil bisa menjadi kunci untuk memahami dan bertahan. Momen-momen ini menciptakan ketegangan baru, antara rasa takut, keingintahuan, dan kesadaran bahwa rahasia ini dapat menjadi senjata maupun jalan keluar dari situasi yang menekan. Ketegangan malam hari semakin intens. Permintaan-permintaan yang muncul masih tetap membuatnya terkejut. Namun kini ia mulai memiliki strategi untuk merespons tanpa kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, keberanian mental harus disertai dengan kecerdikan. Setiap malam menjadi medan ujian baru, di mana kemampuan membaca perilaku majikan dan menyesuaikan diri menjadi kunci. Rasa cemas tidak pernah hilang, namun kemampuan untuk tetap tegar semakin terasa. Selain itu, tekanan dari lingkungan rumah tidak berkurang. Staf yang sebelumnya hanya diam kini tampak memperhatikan setiap gerakannya. Ia menyadari bahwa pengaruh majikan tidak hanya datang dari permintaan langsung, tetapi juga melalui jaringan pengawasan yang halus. Setiap interaksi dengan staf menjadi ujian bagi kemampuan tokoh utama untuk menjaga citra dan martabatnya. Ia harus pandai menyeimbangkan sikap hormat dan kewaspadaan agar tidak salah langkah dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian ini. Di tengah tekanan itu, tokoh utama mulai mengembangkan rasa empati terhadap majikan. Ia melihat bahwa perilaku dominan dan tuntutan yang ekstrim sebagian berasal dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Pemahaman ini menimbulkan konflik emosional yang baru, antara rasa takut dan benci dengan rasa simpati dan ingin membantu. Emosi yang bertabrakan ini menambah kompleksitas hubungan mereka, dan membuat setiap interaksi menjadi semakin sulit diprediksi. Konflik batin terus berkembang ketika majikan menguji batas emosional tokoh utama dengan cara yang lebih halus. Permintaan-permintaan, gila, kini hadir dalam bentuk psikologis, bukan hanya fisik. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan dan kendali majikan lebih berasal dari manipulasi mental daripada tindakan langsung. Hal ini membuatnya harus lebih cerdas dalam membaca situasi, mengendalikan reaksi, dan mencari celah untuk tetap aman tanpa menimbulkan kemarahan majikan. Tokoh utama juga mulai menyadari pentingnya kesabaran strategis. Ia belajar untuk menahan diri, mengamati perilaku majikan, dan mempersiapkan respons yang tepat. Setiap langkah harus diperhitungkan, karena kesalahan kecil dapat berdampak besar. Ia mulai memandang situasi ini bukan hanya sebagai tekanan semata, tetapi juga sebagai latihan mental yang membentuk kekuatan emosional dan kemampuan bertahan hidup yang selama ini belum pernah ia alami. Seiring rahasia majikan terungkap, muncul juga dilema moral baru. Ia harus memutuskan seberapa jauh akan terlibat secara emosional, dan seberapa banyak akan menjaga jarak demi keselamatan diri sendiri. Hubungan mereka menjadi medan konflik psikologis, di mana ketegangan, rasa penasaran, dan rasa takut bercampur menjadi satu.
Tokoh utama menyadari bahwa keputusan kecil pun bisa mengubah dinamika hubungan dan menentukan nasibnya di rumah itu. Ketegangan meningkat ketika majikan menguji kesetiaan dan keberanian tokoh utama melalui tantangan baru yang tidak terduga. Ia harus menghadapi situasi yang membuatnya mempertanyakan batasan diri sendiri dan prinsip moralnya. Setiap malam menjadi medan ujian bagi keberanian, kecerdikan, dan ketahanan mental. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan untuk bertahan bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang strategi, observasi, dan kemampuan memahami psikologi orang lain. Nuansa ketidakpastian yang menggantung. Tokoh utama kini lebih memahami majikan, namun rahasia yang tersisa dan tuntutan yang datang membuatnya tetap berada dalam tekanan psikologis yang berat. Ia harus terus bersiap menghadapi tantangan baru, menjaga martabat, dan mengambil keputusan cerdas di tengah ketegangan yang semakin intens. Malam-malam berikutnya menjanjikan ujian yang lebih berat, dan setiap langkah harus diambil dengan hati-hati untuk bertahan hidup dan menjaga harga diri. Tokoh utama mulai merasakan bahwa untuk bertahan, pasrah saja tidak cukup. Ia harus belajar melawan dalam diam. Strategi ini tidak terlihat dari luar, tetapi setiap tindakan kecil yang ia lakukan dirancang untuk mempertahankan martabatnya sekaligus mengurangi dominasi majikan. Ia mulai memetakan perilaku majikan, mencari pola, dan menyiapkan cara menghadapi tuntutan yang semakin ekstrim. Setiap gerakan dipikirkan dengan cermat agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kemarahan. Perlawanan ini juga muncul dalam bentuk pengendalian emosi. Tokoh utama menyadari bahwa kemarahan, ketakutan, atau kepanikan yang terlihat akan memberi majikan kekuatan lebih besar. Maka, ia belajar menenangkan diri, berpikir jernih, dan merespons dengan ketenangan meski hatinya bergejolak. Latihan mental ini menjadi bagian penting dari strategi bertahannya. Ia mulai merasa bahwa kemampuan mengendalikan diri sendiri sama pentingnya dengan memahami majikan. Ia juga mulai memperhatikan detail lingkungan rumah dengan lebih seksama. Staf, jadwal harian, dan kebiasaan majikan menjadi bahan analisis untuk menemukan celah yang bisa memberinya ruang aman. Setiap informasi baru tentang perilaku majikan atau interaksi staf dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi bertahannya. Ia belajar membaca situasi, menyesuaikan diri, dan membuat keputusan yang meningkatkan peluangnya untuk tetap aman sekaligus mempertahankan harga diri. Permintaan majikan yang awalnya membuatnya terkejut kini mulai bisa diantisipasi. Tokoh utama menyadari bahwa majikan sering menguji batasnya bukan semata untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi juga sebagai cara melihat kekuatan mentalnya. Dengan pemahaman ini, ia mulai merencanakan respons yang lebih cerdas, menjaga jarak emosional, dan tetap bertahan tanpa kehilangan martabat. Ketegangan tetap ada, tetapi kini ia merasa memiliki kendali lebih dibanding sebelumnya. Dalam proses ini, konflik batin semakin kompleks. Ia ingin bertahan demi keluarga dan keselamatan diri, tetapi juga ingin membebaskan diri dari dominasi yang menekan. Perasaan takut bercampur dengan keinginan untuk menunjukkan kekuatan mental, menciptakan dilema yang sulit dijawab. Setiap langkah harus dipikirkan matang-matang, karena kesalahan kecil bisa memperburuk situasi. Ia mulai memahami bahwa bertahan hidup bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga kecerdikan, strategi, dan keberanian mental. Ketegangan meningkat ketika majikan mulai mencurigai adanya perubahan dalam perilakunya. Ia harus lebih hati-hati dalam menjalankan perlawanan diam-diam agar tidak terbongkar. Setiap interaksi menjadi ujian ketelitian dan kecermatan. Ia belajar bahwa dalam situasi seperti ini, kesabaran dan observasi adalah senjata utama, dan setiap langkah harus diperhitungkan agar tetap aman. Strategi perlawanan yang cerdas kini menjadi kunci untuk menjaga martabat dan keselamatan. Di tengah tekanan ini, tokoh utama juga mulai memanfaatkan momen-momen kecil untuk memperkuat diri sendiri. Setiap waktu luang digunakan untuk merenung, merencanakan langkah berikutnya, dan mempersiapkan mental menghadapi tantangan baru. Ia belajar menyeimbangkan rasa takut dengan keberanian, tekanan dengan strategi, dan ketegangan dengan kecerdikan. Hal ini membuatnya semakin kuat, meski situasi tetap menuntut kewaspadaan tinggi. Ia juga mulai melihat dinamika psikologis majikan lebih jelas. Pola perubahan sikap, tanda-tanda kelemahan, dan momen di mana majikan lengah menjadi informasi berharga. Dengan memahami ini, ia bisa menyesuaikan perilaku, menjaga jarak emosional, dan memanfaatkan peluang untuk bertahan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Ia menyadari bahwa perlawanan dalam diam bukan soal konfrontasi langsung, tetapi kecerdikan dan ketahanan mental. Seiring berjalannya waktu,
Tokoh utama merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa takut masih ada, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri dan merespon situasi dengan strategi meningkat. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan mentalnya menjadi alat paling ampuh untuk menghadapi tekanan majikan. Hubungan mereka menjadi medan permainan psikologis yang semakin kompleks, dan setiap malam menghadirkan ujian baru bagi ketahanan batin dan kecerdikan tokoh utama. Ketegangan yang terus meningkat, sekaligus rasa percaya diri yang mulai muncul. Tokoh utama memahami bahwa meski situasi masih sulit, ia kini memiliki alat dan strategi untuk bertahan. Perlawanan diam-diam menjadi bentuk kekuatan baru, dan setiap langkah diambil dengan perhitungan matang. Malam-malam berikutnya menjanjikan ujian yang lebih berat, tetapi ia mulai menyadari bahwa keberanian mental dan kecerdikan menjadi kunci untuk tetap bertahan hidup sekaligus menjaga martabatnya. Perlahan, tokoh utama mulai menemukan titik balik dalam hubungannya dengan majikan. Setelah berhari-hari mengamati perilaku, ia menyadari adanya pola dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi tekanan yang selama ini dirasakan. Kesadaran ini memberinya rasa kendali baru yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Ia mulai merencanakan langkah-langkah strategis yang bukan hanya sekadar bertahan, tetapi juga mulai memengaruhi dinamika kekuasaan di rumah majikan. Momen-momen kecil mulai memberikan petunjuk penting. Reaksi majikan terhadap hal-hal yang sepele, tatapan yang tak konsisten, hingga perubahan sikap tiba-tiba mulai terlihat seperti celah. Tokoh utama memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati lebih dekat, mencari cara agar permintaan-permintaan gila tidak menghancurkan dirinya. Setiap informasi yang diperoleh menjadi senjata baru, meningkatkan rasa percaya diri dan memberi harapan bahwa situasi bisa dikendalikan lebih baik. Ia mulai berani menguji batas. Perlawanan diam-diam yang selama ini dilakukan kini disertai strategi yang lebih cermat. Setiap keputusan dibuat dengan perhitungan risiko, sehingga ia mampu menenangkan majikan sekaligus melindungi diri. Rasa takut tetap ada, tetapi kini ditemani kemampuan baru untuk mengantisipasi dan menghadapi tuntutan majikan. Malam-malam yang sebelumnya penuh tekanan mulai diwarnai dengan strategi yang menunjukkan kecerdikan dan kekuatan mental tokoh utama. Konfrontasi psikologis menjadi semakin intens. Majikan mulai menyadari adanya perubahan dalam sikap tokoh utama, meski tidak sepenuhnya memahami alasannya. Setiap interaksi kini menjadi medan permainan strategi, di mana tokoh utama harus tetap tenang dan berpikir cepat. Ia belajar menyeimbangkan antara kepatuhan, perlawanan, dan kecerdikan, sehingga tetap aman namun tetap menunjukkan ketahanan mental yang kuat. Dalam proses ini, rahasia majikan juga mulai terbuka lebih jelas. Pengalaman masa lalu dan trauma yang memengaruhi perilakunya kini terlihat melalui tindakan dan kata-kata yang tersirat. Tokoh utama menyadari bahwa memahami majikan secara psikologis menjadi kunci untuk mengurangi dominasi yang menekan. Ia belajar menempatkan diri dalam posisi yang aman sambil tetap mempertahankan martabat dan kewaspadaan. Konflik batin semakin rumit karena emosi mulai bercampur. Rasa takut, benci, dan rasa ingin melawan tetap ada. Namun rasa simpati dan ingin memahami majikan mulai muncul. Tokoh utama menyadari bahwa hubungan mereka kini tidak hanya soal dominasi dan kepatuhan, tetapi juga tentang dinamika emosional yang kompleks. Ia harus terus mengelola perasaan sendiri, agar tidak terjebak dalam manipulasi emosional majikan. Titik balik ini juga memengaruhi cara tokoh utama menghadapi permintaan-permintaan ekstrim. Ia mulai bisa menolak atau mengalihkan tanpa menimbulkan kemarahan, menggunakan strategi psikologis yang cermat. Setiap langkah direncanakan dengan matang, memastikan keselamatan dan martabat tetap terjaga. Ia mulai merasakan kontrol atas situasi, meski ketegangan tetap ada dan tuntutan majikan tidak berkurang. Lingkungan rumah pun kini menjadi medan pengamatan yang lebih efektif. Tokoh utama belajar memanfaatkan interaksi dengan staf dan mengamati dinamika di sekitar majikan untuk menemukan celah keamanan dan strategi. Hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan kini menjadi sumber informasi berharga, membantu merencanakan langkah yang lebih cerdas. Dengan begitu, ia mampu menjaga keseimbangan antara kewaspadaan, martabat, dan strategi bertahan hidup. Perubahan ini membawa rasa percaya diri yang semakin kuat. Tokoh utama mulai menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk memengaruhi situasi tanpa konfrontasi langsung. Strategi mental, observasi, dan kecerdikan menjadi senjata utama, sementara perlawanan fisik atau emosional yang terbuka dihindari. Ia mulai merasakan bahwa malam-malam berikutnya tidak lagi sepenuhnya menakutkan, karena ia kini memiliki kendali yang lebih besar atas nasibnya sendiri.
Nuansa harapan baru yang hati-hati. Titik balik telah tercapai. Dan tokoh utama mulai menyadari bahwa kekuatan mentalnya mampu mengubah dinamika hubungan dengan majikan. Malam-malam berikutnya tetap penuh ketegangan. Tetapi kini ia bisa menghadapi tuntutan dengan strategi dan kecerdikan yang matang. Perjalanan ini masih panjang. Namun rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertahan membuatnya merasa lebih siap menghadapi ujian yang lebih besar. Perjalanan panjang yang penuh tekanan kini mencapai puncaknya. Tokoh utama mulai menghadapi keputusan penting. Apakah tetap bertahan dalam hubungan yang rumit ini atau mencari jalan untuk membebaskan diri sepenuhnya? Ia menyadari bahwa malam-malam sebelumnya telah membentuk kekuatan mental dan strategi yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Semua pengalaman, ketegangan, dan konflik batin kini menjadi bekal untuk menghadapi babak terakhir ini. Majikan menyadari perubahan sikap tokoh utama. Ketahanan mentalnya yang baru terlihat jelas, dan membuat majikan harus menyesuaikan diri. Setiap interaksi kini bukan lagi satu arah. Tokoh utama mulai memengaruhi dinamika hubungan dengan ketenangan dan kecerdikan. Ketegangan tetap ada, namun ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka, meski masih dibalut oleh ketidakpastian dan perasaan kompleks. Permintaan-permintaan yang sebelumnya menegangkan kini dapat diantisipasi atau dihadapi dengan strategi cerdas. Tokoh utama mulai menolak tanpa menimbulkan konflik terbuka, atau mengalihkan situasi dengan kecerdikan psikologis. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kepasrahan, melainkan pada kemampuan untuk mempertahankan martabat sambil tetap bertahan. Malam-malam yang menegangkan kini menjadi medan bagi kekuatan mental dan strategi. Di sisi lain, rahasia majikan yang terungkap mulai mengubah persepsi tokoh utama. Ia melihat sisi manusiawi yang tersembunyi, sisi rapuh yang sebelumnya tidak terlihat. Hal ini menimbulkan campuran emosi, takut, penasaran, simpati, bahkan rasa ingin memahami lebih dalam. Hubungan mereka menjadi medan psikologis yang kompleks, di mana ketegangan, rasa takut, dan rasa penasaran berpadu menjadi satu. Tokoh utama mulai memanfaatkan setiap peluang untuk membentuk situasi sesuai strategi. Ia memperhitungkan setiap langkah, memastikan keamanan diri sendiri, dan tetap menjaga martabat. Pengalaman bertahan hidup dalam tekanan tinggi kini memberinya kemampuan untuk menghadapi tuntutan majikan tanpa kehilangan kendali. Setiap malam menjadi latihan terakhir sebelum mengambil keputusan penting tentang masa depan hubungan mereka. Konflik batin semakin intens ketika tokoh utama mempertimbangkan pilihan hidupnya. Ia ingin membebaskan diri, tetapi juga merasa sulit melepaskan ketergantungan dan ikatan emosional yang muncul. Ketegangan psikologis mencapai puncak, di mana setiap keputusan terasa krusial dan dapat menentukan arah hidupnya. Ia menyadari bahwa keberanian mental, kecerdikan, dan pengalaman bertahan hidup selama ini adalah kunci untuk menghadapi klimaks cerita. Majikan pun menunjukkan sisi lain yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketegasan dan dominasi masih ada, namun ada momen kelembutan dan pengakuan terhadap perubahan tokoh utama. Interaksi mereka kini lebih seimbang, penuh ketegangan namun juga ada rasa saling memahami. Hubungan yang sebelumnya sepenuhnya menguasai kini mulai menampilkan kompleksitas emosi yang nyata dan memengaruhi keputusan kedua belah pihak. Pada titik ini, tokoh utama akhirnya mengambil keputusan. Ia memilih untuk bertahan dengan kondisi yang lebih menguntungkan dan aman bagi dirinya, memanfaatkan strategi dan kecerdikan yang telah diasah selama ini. Keberanian mentalnya memungkinkan ia menegaskan batasan, menghadapi permintaan majikan, dan tetap menjaga martabat. Keputusan ini menjadi klimaks dari perjalanan panjang yang penuh tekanan dan konflik psikologis. Momen terakhir malam itu penuh ketegangan dan kelegaan sekaligus. Tokoh utama merasakan kemenangan emosional dan psikologis karena berhasil mempertahankan diri sekaligus mengelola hubungan dengan majikan secara strategis. Ia menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubahnya secara mendalam, memberinya keberanian, kecerdikan, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup dengan kepala tegak. Nuansa resolusi dan refleksi. Tokoh utama kini lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tegas dalam menghadapi kehidupan. Hubungan dengan majikan tetap kompleks, namun kini seimbang, dengan batasan yang jelas dan strategi yang matang. Malam-malam yang menegangkan telah membentuknya menjadi pribadi yang mampu bertahan, memahami dinamika psikologis orang lain, dan menjaga martabat dalam situasi paling sulit sekalipun. Setelah keputusan penting yang diambil pada malam terakhir, tokoh utama mulai merasakan dinamika baru dalam hubungan dengan majikan. Meski ketegangan masih ada rasa saling menghormati yang tumbuh perlahan.
Ia menyadari bahwa setiap pengalaman dan strategi yang telah dijalankan sebelumnya membentuk fondasi bagi kontrol emosional dan kecerdikan dalam menghadapi tuntutan majikan yang terus berubah. Lingkungan rumah yang sebelumnya terasa menekan kini mulai dapat dimanfaatkan lebih efektif. Tokoh utama mengamati perilaku staf dan aktivitas majikan dengan ketelitian tinggi, mencari peluang untuk menjaga jarak aman dan tetap mempertahankan martabat. Setiap interaksi kini dijalani dengan penuh kesadaran, karena ia memahami bahwa sekecil apapun kesalahan dapat berdampak besar pada posisi dan kehormatannya. Majikan mulai menunjukkan pola perilaku yang lebih stabil, meski tetap dominan. Tokoh utama menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat posisi dirinya, mengelola permintaan dan interaksi agar sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Ia belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan kontrol, menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan perlawanan diam-diam, serta menggunakan kecerdikan untuk menghadapi setiap tantangan psikologis. Konflik batin tetap muncul, terutama ketika majikan menghadirkan permintaan yang menantang batas emosional dan moral. Tokoh utama harus menyeimbangkan rasa takut, rasa penasaran, dan dorongan untuk melawan. Setiap keputusan menjadi ujian bagi ketahanan mental dan kecerdikannya. Ia belajar bahwa ketegangan yang ada bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang untuk memperkuat strategi bertahan hidup. Rahasia majikan yang perlahan terungkap kini menjadi informasi penting bagi tokoh utama. Ia melihat sisi rapuh dan manusiawi yang sebelumnya tersembunyi, yang memberi petunjuk bagaimana merespons tuntutan majikan tanpa menimbulkan konflik. Kesadaran ini membuat hubungan mereka semakin kompleks. Ketegangan, rasa penasaran, dan simpati bercampur menjadi satu, menuntut kemampuan adaptasi psikologis yang tinggi dari tokoh utama. Perlawanan diam-diam tetap menjadi strategi utama. Tokoh utama memanfaatkan setiap celah yang muncul untuk menjaga martabat, mempertahankan keselamatan, dan mengelola permintaan majikan dengan cerdas. Ia belajar membaca sinyal-sinyal halus, merencanakan respons, dan menghadapi tantangan tanpa konfrontasi terbuka. Malam-malam yang penuh tekanan kini dihadapi dengan strategi matang dan perhitungan yang tepat. Pengalaman bertahan hidup dalam tekanan tinggi semakin membentuk ketahanan mental tokoh utama. Ia mulai memahami bahwa kemampuan mengendalikan emosi sendiri sama pentingnya dengan membaca orang lain. Setiap malam menjadi latihan mental yang membangun kekuatan psikologis, kesabaran, dan kecerdikan. Hubungan dengan majikan kini menjadi arena di mana kecerdikan mental dan strategi bertahan menjadi kunci utama. Tokoh utama juga mulai memanfaatkan momen-momen kecil untuk membangun rasa percaya diri. Ia menyadari bahwa kontrol atas situasi bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menghadapi permintaan dengan cara yang cerdas dan aman. Setiap pengalaman baru menjadi pelajaran, dan setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, menjaga keseimbangan antara keberanian, kewaspadaan, dan kecerdikan. Ketegangan emosional tetap ada, terutama ketika majikan menunjukkan perubahan sikap tiba-tiba. Tokoh utama harus cepat menyesuaikan diri, memahami maksud tersembunyi, dan merespons dengan cara yang aman. Ia belajar bahwa hubungan ini adalah permainan psikologis yang kompleks, di mana ketahanan mental, strategi, dan observasi adalah senjata utama untuk bertahan dan menjaga martabat. Rasa kesiapan menghadapi tantangan berikutnya. Tokoh utama kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang majikan, lingkungan, dan strategi bertahan hidup. Malam-malam yang akan datang tetap menantang, tetapi ia telah membangun kekuatan mental, kecerdikan, dan kemampuan adaptasi yang membuatnya lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi setiap langkah kini dijalani dengan strategi dan kendali penuh.